Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Apa kabar? Kiranya kita semua berada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau setia dan selalu memelihara kami. Bapa, terima kasih. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dengan singkat, kiranya Tuhan menolong kami diberkati dan dipimpin oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh berkekurangan dan keterbatasan, Tuhan menolong untuk dipakai menjadi berkat-Mu bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudara. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah jemaat Korintus, adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mudahnya kita bilang, oh kamu sesat. Karena kenapa berbeda dengan doktrin yang saya percayai? Oh kamu tidak Alkitabiah, itu bertentangan dengan ajaran Alkitab. Atau kita akan berkata bahwa, oh ini tidak sesuai dengan dogmatika gereja dan tata gereja kita. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, hal ini kemudian membawa saya pada suatu perenungan bahwa apa bedanya kita dengan para ahli Taurat. Yang dengan begitu mudahnya mengkritik kehidupan orang lain. Kemudian orang lain dilukai begitu mudahnya. Nah saudara, apakah berarti ada yang salah dengan doktrin? Tidak. Doktrin yang benar harus ada. Doktrin yang benar harus kita pegang. Tetapi doktrin tidak diciptakan atau tidak diberikan oleh Allah hanya untuk dipercayai. Tetapi doktrin terutama harus didramakan. Itulah kenapa perenungan pagi hari ini saya sebut dengan mendramakan doktrin. Nah saudara-saudara, doktrin-doktrin dasar kita bukan hanya sekedar kumpulan peraturan. Tetapi suatu kehidupan yang terlihat jelas lewat tindak tanduk kita setiap hari. Dalam pengertian tertentu kita dapat mengatakan bahwa kitab suci merupakan naskah yang diberikan oleh Allah sebagai sutradara kehidupan kita. Kita ini adalah pemeran yang dipercayai Allah untuk memerankan naskah yang Allah berikan. Sehingga kemudian kehidupan kita adalah kehidupan yang mendramakan naskah yang Allah berikan. Apa naskah itu? Kitab suci. Nah, kemudian kita menyimpulkan atau kita memberikan sari atau inti dari kitab suci dengan yang kita sebut dengan doktrin. Nah, doktrin-doktrin itu harus kita hidupi, harus kita dramakan. Sang sutradara yang ilahi itu, Allah memberikan kitab suci supaya kita mendramakan, menghidupi kitab suci. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi tidak berarti doktrin tidak penting. Doktrin sangat-sangat penting. Bahkan dengan doktrin, kita bisa membedakan diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang setia. Tetapi bukan hanya dipercaya. Doktrin perlu diikuti, perlu diperankan. Doktrin kita menjadi naskah hidup kita. Naskah hidup di mana kita mengikuti naskah hidup itu, kita memerankan itu. Sehingga perjalanan hidup kita, saudara-saudara, menjadi perjalanan drama hidup, di mana Allah sebagai sutradara yang agung menulis naskahnya bagi kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak heran dalam firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengatakan bahwa kamu adalah surat Kristus. Maksudnya apa surat Kristus? Surat kan biasa kita tulis gitu ya. Tetapi Paulus mengatakan kepada orang Korintus, kalian surat. Karena kenapa? Kehidupan mereka seharusnya menjadi catatan-catatan yang mudah dilihat orang. Sebagai kehidupan yang menunjukkan, menampilkan Kristus. Nah saudara, karena itu penting sekali bagi kita. Bukan hanya mempercayai sebuah doktrin, itu hal yang penting. Tetapi itu tidak cukup. Yang Allah mau kita mendramakan
keyakinan kita. Kita menghidupi keyakinan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sekali lagi, drama ilahi Allah bukan drama karangan, bukan hanya sekedar permainan. Drama ilahi Allah adalah kehidupan kita sendiri. Kita menghidupi kehidupan kita sesuai dengan naskah Allah, yakni kitab suci, untuk kita hidupi, yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang bersama dengan Allah di sorga nanti. Sang sutradara yang ilahi itu sudah merancangkan kehidupan yang indah lewat naskahnya. Kita hanya akan sampai ke kehidupan yang indah itu jika kita mendramakan, mengikuti alur naskah yang Tuhan berikan kepada kita, yakni firman kehidupan itu, yakni Alkitab. Kiranya kita mampu menghidupi keyakinan kita, doktrin kita, kitab suci yang kita percayai. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa kepada Engkau. Kami mohon ampun jika sampai hari ini kami menjadi seperti polisi-polisi Kristen yang mudah menghakimi mereka yang berbeda, yang mudah menghakimi mereka yang tidak sealiran dengan kami, tidak satu sinode dan lain sebagainya. Namun kami lupa peran utama berbagai doktrin atau kepercayaan kami kepada Engkau bukanlah dipakai untuk menghakimi orang lain, tetapi dipakai untuk membangun kehidupan kami secara pribadi, untuk kami hidupi, sehingga orang-orang boleh melihat Kristus lewat kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, hamba-hambamu yang lemah ini, untuk menghidupi, untuk mendramakan firman Tuhan atau doktrin di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat menjalani hari ini. Kiranya kita mampu mendramakan dengan serius kehidupan kita dengan baik berdasarkan kitab suci, berdasarkan doktrin-doktrin yang kita percayai. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.